Tim Yunus Reportase melanjutkan langkah ke Pasar Baru 2 di Pelantar KUD Tanjung Pinang. Polis lain atau garis polisi tampak terbentang di lokasi ambruknya lantai pasar, tempat para pedagang berjualan ikan. Di sekitar lokasi masih ada bangunan yang sama. Aktivitas perdagangan terus berlangsung. Padahal, sebagian lantai pada bangunan itu terlihat rusak, sehingga menimbulkan genangan air. Tak hanya itu, sejumlah ruas lantai pun juga turun hingga terlihat lebih rendah dari lantai lainnya. Tiang-tiang penyangga di pasar tersebut rusak, atap bangunan banyak yang berlubang. Tim Yunus Reportase menemukan kejanggalan pada bangunan yang ambruk minggu malam lalu. Dari reruntuhan, tak terlihat besi penyangga atau rangka di bagian lantai pasar itu. Dari keterangan pedagang, lantai bangunan tersebut ambruk pada 20 Februari sekitar pukul 20.30. Pedagang menilai, lantai itu ambruk lantaran sudah tua dan tak pernah dirawat. Pedagang mengatakan, kejadian itu juga berdampak pada jumlah pembeli saat ini. Jadi kan jebol kan ya pasarnya kan. Nah, tanggapan Bapak seperti apa tanggapannya? Pendapat Bapak? Sudah lama nggak pernah diperbaiki, mungkin nggak ada yang memeriksakan keamanannya. Nggak diperhatikan sama sekali. Pasar sini. Iya. Oke, sudah tahun berapa Pak? Jebol ini sejak kapan ini? 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu. 20. Oke, kemudian ada tanggapan dari pemerintah Pak? Ada pemerintah datang untuk melihat-lihat gitu kejadiannya, ada nggak korban atau apa, tapi malam dia tuh yang jatuh, kalau siang kena. Oke, malam jatuhnya posisinya ya Pak ya? Jam 8 malam tuh. Jam 8 malam. Yang berjualan di sana pedagang ikan juga ya Pak ya? Iya. Oke, jadi gimana Pak? Pindah kemana pedagang ikan yang ada di sana? Terus sementara dipindah ke belakangnya. Pindah ke belakang. Oke. Bapak kan udah 21 tahun ya di sini ya? Iya. Pernah direnov nggak atau direvitalisasi gitu? Di kerjanya cuma di mana rusak diperbaiki mana aja. Oh, apa yang rusak yang diperbaiki lain seperti itu? Iya, gitu aja. Oke. Kayaknya atapnya bocor hujan, ya itu ganti satu papan aja. Nah, kalau ada kayu-kayu jatuh, ya panggil dipungut aja tadi itu lagi. Tidak diperbaiki lagi. Oke, tanggapan Bapak seperti apa? Tanggapan saya agak merasakan rugi sedikit, sepi kan. Oke. Habis berita-berita kan banyak melaporkan pasarnya ambruk gini. Jadi orang kan kebanyakan dengan berita tak datang menengok, jadi ya takut gitu. Takut kesini gitu ya? Takut ke pasar ini. Oke. Beberapa hari ini memang sepi betul Bang. Sejak ambruk ini lah. Kalau kemarin sebelum ambruk masih lumayan lah, sepi-sepi tapi masih ada orang. Oke. Ini sampai sepi sekali. Oke. Kalau bisa lah ya, direnovasi sedikit, tempat parkiran bikin luas, gitu. Jadi supaya orang belanja kan senang sedikit. Sudah pernah diperbaiki pasar ini? Kalau perbaiki semua nggak pernah lah. Paling yang mana rusak, yang di mana yang diperbaiki ya. Oke, seperti itu. Ada, kalau misalnya hujan atau itu masuk? Hujan Bocor? kalau tepi-tepi ya lah, yang dekat samping pintu mungkin. Kalau atap-atap gini ada juga yang sebagian bocor juga ada juga. Oke, berarti ini nggak pernah direvitalisasi ya, nggak pernah diperbaiki ya sama paling pemerintah, Pak? dicat lah, cat dinding gitu. Dicat dinding saja? Ya, dicat gitu. Oke. Kalau semen gini pernah lah 1 kali ditambah. Soalnya banyak letak kan. Iya. Jadi dia ditambah 1 kali. Selain bangunan yang kian amburadul, pedagang di Pasar Baru 2 juga mengeluhkan harga sewa lapak yang tak ada penyesuaian pada masa pandemi. Ada keluhan-keluhan lain Pak dari para pedagang mengenai pasar KUD ini Pak? Ya merasa adalah biaya-biayanya, bayar pajaknya tinggi, agak merasa berat gitu, dan mejanya kecil sangat. Oke. Kalau kita bisa kan minta pemerintah dibesarkan sedikit untuk 1,8 meter gitu kan, baru bisa muat ikan kita untuk jualan-jualan, enak kerja. Iya. Ini harga sewa lapaknya berapa ini?
Harga sewanya sebulan pajaknya dengan lampu masuk 350 sebulan. Per bulan ya? Iya. Kalau per tahun berarti setahun 4.200.000. 4.200.000 ya? Iya. Oke, lapaknya ukuran berapa ini Pak? 1,2 meter. 1,2 meter ya? Satu meja. Dari pedagang sendiri terlalu kecil ya? Iya. Dan juga harganya mahal seperti Iya. itu. Hanya membuat berapa ekor ikan aja udah penuh. Lagi pun usaha pun datang ikan banyak nggak bisa dapat dinaikkan. Jadi maka kita mau minta mejanya agak besar. Jadi bisa kan kita kerja agak lebih lebih Iya. lancar lah. Pasar PB1, PB2 itu kan pengelolaannya itu kan BUMD itu. Nah, BUMD ini kan memiliki menerima terus retribusi ya dari pelaku usaha di Pasar Baru 1 ke Pasar Baru 2. Saya sangat menyayangkan ini terjadi. Harusnya BUMD dapat melakukan mitigasi risiko terkait juga dengan bencana ini. Walaupun menurut laporan yang kami terima dari Kadis Perindak ke DPRD kemarin, pasar itu akan dibangun di tahun 2023 ya. Kami sangat berharap jangan lagi ditunda-tunda itu agar dapat kiranya dikejar program dari pemerintah pusat ini, agar nantinya kita berharap para pelaku usaha di sana dapat nyaman dan aman dalam melakukan transaksi ekonomi gitu ya. Kemarin itu di Perindak sudah berencana untuk melakukan relokasi terhadap para pedagang di PB1 dan PB2 itu. Saya belum tahu jadwalnya kapan, tapi kalau nggak salah saya kemarin itu sudah ada anggaran yang disetujui untuk memindahkan para pedagang itu dalam rangka melakukan rehab atau pembangunan PB1, PB2 menjadi pasar yang lebih baik. Tim Yunus Reportase mendatangi kantor Sinar Bahagia Group untuk meminta penjelasan terkait kenaikan harga sewa lapak di Pasar Bintan Center. Namun berulang kali didatangi, berulang kali pula Suryono, pimpinan perusahaan itu tidak ada di tempat. Lalu di manakah peran pemerintah? Tim Yunus Reportase mencoba menghubungi pelaksana tugas Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tanjung Pinang Samsudi. Namun ia juga menolak memberikan keterangan. Samsudi justru meminta tim Yunus Reportase menemui Kepala Bagian Ekonomi Tanjung Pinang, Hermawan. Saat dihubungi, Hermawan mengaku sedang tidak dapat ditemui karena alasan kesehatan dan hanya bisa melayani wawancara melalui sambungan telepon. Ia mengatakan kontrak antara Pemko Tanjung Pinang dengan Sinar Bahagia Group akan berakhir pada 2023. Setelah itu Pemko tidak lagi melanjutkan kerjasama. Dengan demikian, kewenangan sepenuhnya menjadi milik Sinar Bahagia Group. Ya kontraknya. Ya kontraknya, kontrak antara Pemko sama Vincent. ya Pemko sama Pasar Bintan Center itu ya. Ya. Nah ya itu kalau boleh tahu, ya. Oke Pak, kenapa kontraknya tidak diperpanjang Pak? Kontraknya tidak diperpanjang karena kan masanya pertama kalau kontrak itu kan perlu biaya. Nah, di saat ini memang tidak ada pembicaraan tentang biaya yang dibutuhkan untuk itu, jadi kayaknya tidak diperpanjang. Oh seperti itu. Dalam kontrak itu apa yang tertuang dalam kontrak itu Pak? Aduh, saya nggak tahu lah.
bagian hukum. Seperti itu Pak. Saya nggak begitu ini kali. Oh gitu. Benar. Ada biaya, berapa biaya yang diperlukan untuk kontrak itu Pak sendiri? Itulah kita tak tahu tuh. Tidak di kitanya berapa biaya besar, yang jelas tidak ada rencana ke situ, tidak pernah ada membahas. Tim anggaran pun tidak ada membahas itu rencana untuk perpanjangan kontrak itu. Perpanjang itu, benar. Hermawan menjelaskan, Pemko saat ini sedang mendata pedagang di Pasar Bintan Center dan Pasar Baru 2 Tanjung Pinang. Untuk di Pasar Bintan Center, Pemko Tanjung Pinang berencana merelokasi pedagang yang keberatan dengan harga sewa. Selama 19 tahun, sebagian pedagang langsung berkomunikasi dengan pihak pengelola dan sebagian lagi ke Badan Usaha Milik Daerah PT Tanjung Pinang Makmur Bersama tanpa campur tangan pemerintah. Saya di sini ini berniat baik untuk membantu pedagang. Jadi kemarin dah ngomong juga sama Bu Ali, gimana kalau saatnya kita kasih solusi yang di kawasan Akau Potong Lembu sama Pasar Baru 1-2 yang lagi didata. Pasar Lembu kan udah rapat nih datanya. Udah oke kan? Kios-kios itu yang kosong tuh. Nah, Pasar Baru 1 dan 2 semalam saya ke sana juga. Pasar Baru 1 di atasnya. Ada yang kemudian yang lapak bawah juga kami lagi data. Baru nanti ketika sudah dapat semua, baru kami undang tuh pedagang. Ketika mereka nggak sanggup di situ, udah kami tawarin yang ini. Sekaligus fotonya, kondisinya gimana, silakan survei. Jauh lebih murah kan gitu. Nah, itu yang kita tawarin setelah kami dapat semuanya. Nah, berapa sih mereka yang nggak sanggup, yang di Binsen untuk tidak bisa membayar dengan harga sewa, mereka tidak sanggup, udah kita tawarin aja ini. Ya, itulah kehadiran kita pemerintah untuk membantu mereka. Tapi kalau mereka nggak mau posisi yang kita tawarkan, kita bingung gitu. Karena Pasar Binsen ini kan bukan milik pemerintah gitu kan. Kita nggak bisa intervensi gitu. Dan tahun depan sudah habis kan, jadi masih ada masa 9 bulan nih untuk mereka berpikir gitu kan. Sementara itu, perihal Pasar Baru 2 yang ambruk, Pemko Tanjung Pinang akan berupaya membangun kembali pasar itu. Untuk sementara waktu, puluhan pedagang di bangunan itu akan dipindahkan ke sejumlah lokasi yang telah disiapkan. Hermawan tak menepis, pasar itu sudah berumur hampir 30 tahun dan struktur bangunan terutama lantai belum sama sekali pun diperbaiki. Sejauh ini, hanya renovasi ringan seperti atap yang sudah dikerjakan oleh BUMD PT TMB. Nah, Bangunan yang roboh itu akan dibangun kembali kah atau bagaimana? Ya, kalau ini di PU bisa jawab, karena kemarin PU sudah mensurvei bahwa memang tidak bisa digunakan untuk sementara ini. Pasti ini ada suatu kebijakan untuk membangun kembali pasar ikan KUD-nya. Cuman kan anggarannya kan masih pikir apakah APBD atau dana DAK kan gitu. Itu. Teknisnya itu bisa ke BU, bisa untuk bicarakan teknis kelayakan daripada bangunan. Memang sih ada, kalau kita nengok lokasi kan ada berapa yang patah itu. Nah, itu yang kita khawatirkan. Jadi pedagang nih kalau bisa jangan berjualan dulu di situ karena bahaya kan. Iya. Karena satu tempat sudah patah itu, total 4x6 itu. Berarti rencananya akan dibangun kembali nanti Pak ya, cuman teknisnya masih akan dibangun kembali. Nah, apakah nanti terus sampai ke Pasar Baru 2 atau hanya itu dulu, tergantung daripada kekuatan anggaran gitu. Nah, ini kan akan dibicarakan dengan tim anggaran gitu. Meski demikian, belum diketahui pasti mata anggaran mana yang akan digunakan untuk memperbaiki pasar. Dari kedua pasar itu, dapat dilihat sejumlah permasalahan yang tak jauh berbeda. Masalah harga lapak, fasilitas, hingga kondisi bangunan dan lingkungan belum bisa diatasi. Pasar adalah tempat berkumpulnya masyarakat karena berbagai kebutuhan sehari-hari terdapat di sana. Sudah seyogianya, fasilitas dan sistem pengelolaan di pasar mendapat perhatian penuh dari pemerintah.
Revitalisasi pasar adalah sebuah keniscayaan agar wajah suram pengelolaan pasar di Kota Gurinam dapat teratasi. Tetap saksikan Yunus Pertasa edisi selanjutnya setiap hari Senin pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.